to cloud. Oke, terima kasih teman-teman Iya, yang sudah hadir. mantap. Saya akan membuka acara sore hari ini. Ngabuburit volume 4. Udah 4 aja nih. Selamat sore teman-teman AI, selamat datang di Ngabuburit, ngobrol santai tentang kecerdasan buatan di tengah kebersamaan pada bulan Ramadan. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas ngulik asa pikiran AI Indonesia yang disingkat Ngapain. Dengan bangga menghadirkan acara Ngabuburit, sebuah acara Ngabuburit unik yang menggabungkan suasana santai dan kebersamaan menjelang berbuka puasa dengan diskusi inspiratif tentang kecerdasan buatan. Bergabunglah bersama kami untuk menjelajahi berbagai topik menarik seputar AI, inovasi, dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, Ngabuburit ini disponsori oleh Blux, Curated Bookshop and Art Shop di Senopati, Jakarta Selatan, Blux, buku dengar rasa, dan Sorcelli. Sorcelli Sally lovers kini bisa menikmati Sorcelli dengan lebih aman dan nyaman karena Sorcelli kini telah bersertifikasi halal MUI. Yuk rayakan Ramadan dan tetap jalani healthy lifestyle dengan berbuka bersama Sorcelli, brand frozen yogurt pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat halal MUI. Lalu ada Storyal.co, the online storytelling platform. Ada Coffee War, Coffee, Music, and Culture. Ada nulisbuku.com, the first print on demand publishing services in Indonesia. Ada media partner kita dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ada Triguna, Sekolah Merdeka yang membantu murid jadi solution maker sesuai minat bakatnya. Info selanjutnya di smtriguna.id. Nah, tema hari ini teman-teman adalah how to use artificial intelligence, khususnya ChatGPT, kecuali Mas Sydney akan ngulik yang lain, to save time and make work easier. Narasumbernya adalah Sydney Kadir, Head of Subscription Growth at kompas.id. Nah, Mas Sydney ini akan saya bacakan. Sudah hadir bersama saya sore hari ini adalah Sydney Kadir. Selamat datang Mas Sydney. Masih ke-mute. Halo Mas Ega. Halo semuanya teman-teman. Sydney dan saya ini punya sejarah lama pokoknya, sahabat lama. 2017 Jadi Mas Ega. 2017 ya? Ya. Aku bacain profilmu ya, Sid. Boleh Mas, silakan. Aku profilnya dari LinkedIn nih. Kami bangga memperkenalkan Sydney Kadir, seorang entrepreneur ahli strategi digital, entusias teknologi yang saat ini menjabat sebagai Head of Subscription Growth di kompas.id. Sydney telah membangun karier yang mengesankan dalam industri ini, berfokus pada pertumbuhan, strategi digital, dan manajemen produk. Sebelum bergabung dengan Harian Kompas, Sydney telah bekerja sebagai lead product manager di mana ia mendukung definisi tujuan dan strategi produk, serta mengembangkan dan mengelola roadmap-nya sebuah produk. Sydney juga bekerjasama dengan berbagai departemen untuk memastikan kesuksesan produk dan mencari peluang inovasi. Selain itu, Sydney adalah pendiri Zigital, sebuah perusahaan yang ia dirikan pada tahun 2017. Di Zigital, Sydney menggunakan keahlian dan wawasannya dalam bidang growth, digital growth, marketing, dan teknologi untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Begitu Sydney. Terima kasih Sydney udah berkenan sharing sore hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Itu pasti daging semua teman-teman. Rekor ya. Silakan. Oke ya. Boleh Mas Ega. Siap. Thank you Mas Ega. Thank you teman-teman yang udah hadir. Ini disuruh sharing sama Mas Ega. Feelingnya langsung, wah Mas Ega ngajak. Bukannya tumben nah. Jadi kayak ngerasa terapresiasi aja. Karena dulu tuh aku timnya Mas Ega. Dari nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Dari senang susah ya Mas ya. Jadi wah dulu banyak tuh. Sampai sekarang dipertemukan lagi tuh kita ngobrol dulu tentang saham Mas. Ingat ya? Pandemi hilang, terus tiba-tiba ChatGPT masuk, balas-balasan di Instagram Stories, wah sampai sekarang kan. Pokoknya Sid ini favoritku lah. Very helpful, terus belajar. Aku tahu belajarnya dari nol ya, Sid ya.
Betul, betul. tentang digital kan. Awalnya kamu malah hukum ya? Sarjana hukum ya? Iya. Loh, Iya, jadi Sid kuliahnya ini dulu di sarjana hukum. hukum. Loh, sarjana dia hukum loh. Gila loh Sid ini. Kerjanya Keren tapi Sid. udah murtad, Mas. Pindah agama dari hukum, ya udahlah ya. Iya makanya. Ini nambah nih. Selamat datang Bang Anang Pradipta. Nih jagoan ini. Mas Laksono Pambudi. Mau nambah lagi. Iya. Oke. Lah, Siap. wes, Ada ambil aku presentasi? share screen ya. Kenapa, Mas? Iya. Ada share screen? Sip. Ini udah aman? Aman. Aman ya. Ya wes, Ya, ini berarti silakan. eh, ah, ini aku coba mulai, tapi memang aku lebih ke ini ya, Mas dan teman-teman. Lebih sharing, udah pakai ini tuh 3 bulan kan berarti ya, dari Januari, Februari, Maret. Mm-mm. Nah ini aku lebih banyak sharing sih apa yang bisa aku lakuin di ChatGPT ini sama Iya. goals sih memang ngebanyak eh, pekerjaan aku secara pribadi tuh cepet banget ya karena eh, di sini aku mau kenalin dulu Zidni. Jadi fokusnya aku sekarang di Kompas ID, Head of Subscription di sana. Jadi ya karena Kompas ID tuh udah banyak transformasi kan dari koran terus ke digital. Nah sekarang kita masuk ke fase orang kalau mau baca berita tuh harus bayar. Nah itu edukasi marketnya tuh eh, berat banget sih itu karena udah berapa tahun kan kita bertahun-tahun nonton berita, baca berita itu gratis, sekarang disuruh bayar gitu. Jadi uh, learningnya tuh malah banyak dari luar dari New York Times. Makanya ketika dapat ChatGPT itu tuh, wah kayak risetnya tuh sangat-sangat dipermudah sih. Dan yang bikin uniknya pas baru pertama ya, itu tuh pertama kali tuh AI yang bikin, wah ini keren banget sih AI itu tuh bisa jadi seperti ini ya. Itu gara-gara tahu 3 tools ini sih. Misalkan nih, kalau 3 tools ini ada chat GPT itu kan ya yang sering kita pakai ya. Kayak bisa tahu terus untuk risetnya sebagai siapa, mau tahu toolsnya gimana, pendapatnya gimana. Tapi di sini ibaratnya kita pakai chat GPT, terus kita coba nih memposisikan diri kita jadi second brand seseorang. Nah, terus kita gabungin nih ChatGPT dengan Descript. Descript itu mungkin kayak Mas Reni itu udah pernah bahas ya. Itu tuh kita bisa overdub atau ngekloningin suara kita. Misalkan suara aku nih, dibuatin cloningnya, terus nanti kalau dimasukin teks, tuh keluarin audionya ya. Terus yang ketiga ada di Strip ID. Di Strip ID tuh kayak defect zaman dulu kayak tiba-tiba fotonya Obama yang still, sorry Mas, ini lagi azan. Nunggu azan selesai bentar ya. Agak berisik. Monggo, monggo. Oh, iya. Di sini nggak kedengeran sih sebenarnya. Beneran, sini deket masjid banget soalnya. Oh ya, di Bekasi. Betul. Teman-teman, selama Sydney present boleh langsung ngechat ya kalau ada pertanyaan.
Oke, udah selesai. Suaraku udah kedengaran lagi belum? Masih gak teman-teman? Ya, udah. Sip. Aman. Sip. Oke, aku lanjut ke tadi kan Ya. udah bahas ChatGPT, Descript sama di Strip ID ya. Nah, itu kalau di Strip ID itu lebih kayak yang ngegunain single foto, still image, terus kita bisa dibuatin video tuh dari satu foto itu ya. Nah, misalkan ya dari 3 tools ini ya. Menurut teman-teman atau Mas Ega, teman-teman yang lain, kira-kira kita bisa buat apa? 3 ini. 3 tools ini kita gabungin, terus bakal jadi apa nih? Video lah. Film. Video motion. Iya. Video motion. Oke, benar sih. Tapi yang bikin mencengangkan ya, ini bukan dalam waktu lebih jauh ya, malah ini bisa kita lakukan segera adalah ini sih. Kita bisa menghidupkan orang meninggal. Weh, apa ini? Karena imagine apa ini? Membangkitkan orang mati nih. Naruto meninggalkan orang meninggal. Paskah nih, dekat Paskah nih. Wah, ngeri. Karena dari situ, misalkan ya, ini nih yang pertama what happened now ya. Sekarang Slide yang tadi aku belum foto bentar. Oke. Ini bisa bahan story nih. Oh, sorry. Bentar ya. Bukan yang dead. Oh, ya gini. Waduh, ada lama tuh, apa deh. Oke. Udah, sip. Nah, lanjut ya. Nah, karena yang terjadi sekarang, chat ID ini ya. Chat di ini kalau kita buka, misalkan nih aku buka chat ID. Nah, sebenarnya sekarang tuh udah ada chatbot yang udah ada muka orangnya, terus kita bisa tanya apapun tentang dia ya. Misalkan, halo. Nah, dia akan jawab, terus mukanya berubah. Hi there. Nah, how can I assist you today? Satu sisi, dia tuh ngebuka open API-nya, kita bisa ngubah semua fotonya, ganti suaranya, ganti mimiknya, ganti switch-nya. Nah, ini ganti suaranya tadi ya, pakai di script itu kita bisa ganti suara kita atau suara siapapun. Nah, di masa depan ini yang akan sebentar lagi ya. Itu tuh di Netflix udah dibahas. Bahasnya itu tuh judulnya The Future of. Nah, ini aku kasih sekilas ya. Ini sih menarik banget sih di filmnya Netflix itu di masa depan akan the cemetery of the future, and it's full of living memorials. These trees don't just signify loved ones, they actually embody them. When I want to be able to talk with a loved one, the first response is like, oh my God. Nah, jadi di luar itu sudah lagi dikembangkan teknologi hologram yang menggabungkan semua digital asetnya kita. Jadi tuh dulu Google Foto. Kenapa sih? Google Foto maksudnya. Ya, Google Foto itu juga bisa. Karena sekarang tuh dari orang-orang di Amerika lagi bukan demoin sih. Lagi minta tolong ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, atau ya ke TikTok juga ya. Karena kalau orang meninggal itu jangan dihapus karena iya betul. Satu sisi kita itu tuh dapat feature untuk mengarsip kan ya, gitu kan. Tapi mengarsip. Kenapa si Instagram membuat fitur itu? Karena kan servernya semakin bengkak kan Mas. Karena orang-orang tuh semakin orang nggak ada tapi tetap punya account ya. Iya. Nah, satu sisi orang yang ditinggalkan itu tuh merasa gue perlu juga nih karena jadi kenangan kan. Nah, ada satu teknologi itu tuh yang hologram ini, dia tuh mau menciptakan merangkum semua pemikirannya, jejak rekamnya, activity-nya, mulai dari kesukaannya dia kumpulkan semuanya di satu pikiran yang sama, terus di cloning aja tuh suaranya seperti apa kan. Nah, itu kan udah sangat-sangat possible ya. Nah, outputnya akan seperti kayak tadi tuh. Itu sangat-sangat possible sih. Nah, kemarin tuh aku coba sempat iseng tuh bikin di ID. Ya, ternyata sangat-sangat possible nih muka aku. Misalkan satu video aja. Satu video, terus segampang aku masukin foto videonya. Terus halo, apa kabar semuanya? Halo, apa kabar semuanya? Ya udah. Halo, apa kabar semuanya? Jadi kan dari sini tinggal sebenarnya kita mainin yang kayak Mas Ega sempat bilang ya, ChatGPT itu sebagai OS ya kan. Nah, itu tinggal kita buatin chatbotnya apapun yang jadi ya kita bisa buatkan mimiknya seperti yang tadi itu tuh. Si DID-nya itu udah ada chat DID-nya. Nah, itu nanti ya kita bisa ngobrol sama orang yang kita tinggalin, terus mukanya bisa kita ganti, suaranya pun bisa kita ganti. Nah, itu tuh
ngeliat dan nonton filmnya terus tahu oh ternyata 3 tools yang tadi itu tuh wah dalam waktu dekat tuh kita udah bisa ngobrol dari chatbot tapi dalam waktu yang agak jauh sedikit. Nah itu mungkin teknologi hologram itu tuh bakal bisa kayaknya ya bisa jadi nyata sih. Itu seremnya di situ. Oke, tapi sekilas tentang itu udah. Nanti kita bakal masuk topik itu lagi lah lain Ya, kali. ya. Kalau dipikir-pikir nggak bakal habis tuh teknologi itu. Nah itu aku bakal coba sharing pengalamanku pribadi. Ini pasti menarik juga karena teman-teman di sini bisa sambil nambahin atau sambil sharing juga ya. Jadi secara garis besar selama 3 bulan tuh aku dapat nemuin dan punya 2 garis besar ya, summarize dan brainstorming itu sendiri sih, yang sangat-sangat ngebantu pekerjaanku menggunakan ChatGPT ini ya. Yang pertama itu ada reporting explainer, terus dari summarize ini ya, terus aku sering juga video podcast YouTube, book takeaway sama annual report takeaway juga. Tapi kalau brainstorming, nah ini yang biasanya kerja tuh dalam kantor ya, itu pagi-pagi tuh udah habis 2 jam sendiri untuk kayak buat mind mapping, second brand-nya tuh nanti aku coba jelasin kita bisa buatin kayak second brand karena kan ini salah satu turunan bukunya Tiago Forte ya. Sebenarnya ChatGPT tuh bisa mengakomodir kebutuhan itu sih. Sama yang terakhir sama business idea. Nah, yang pertama aku mau sharing adalah summarize itu sendiri sih. Summarize sendiri itu tuh biasanya aku ngegunain pakai ChatGPT dan juga ada tools-nya itu yang menarik banget pakai Mermaid Chart sama Code Beautify. Jadi ini sebenarnya flow-nya yang biasa aku pakai ya mulai dari prompt start, tanya data, terus dia harus analisa data, terus baru buat create line sama resultnya seperti apa. Nah ini aku kasih langsung demoin aja ya. Jadi itu sering banget kalau di Kompas, tiap bulan tuh aku selalu buat kayak reporting ke stakeholder ya. Kayak ini contohnya bulan Februari, kita nulis apa sih yang terjadi di bulan ini ke shareholder. Nah ini biasanya pakai ChatGPT juga nih, kata-kata ini diperbagus, dikasih tone-nya, dikasih emosinya seperti apa. Tapi satu sisi kita tuh biasanya sering banget dapat data seperti ini nih. Nah ini contoh aja ya karena ini datanya udah aku ubah. Misalkan aku belajar di Kompas itu ada 4 touch point, ada untuk berlangganan ya, dari halaman berlangganan, kupon, artikel, sama e-paper. Nah biasa kan terjadi kita udah dapetin reportnya seperti ini. Nah ini sebenarnya kita sangat-sangat possible mengembangkan itu dengan ChatGPT. Caranya kita bisa copy dulu nih tabelnya, terus kita masuk lagi ke ChatGPT. Bisa aku lakuin minta tolong dong buatkan summary-nya dan analisa dari keterangan berikut. Nah biasanya satu hal aku ini dulu. Nah ini tinggal paste aja teman-teman karena ini bentuknya udah CSV ya. Tinggal dipaste. Dia suruh ngomong ini, dianalisis bla 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 Februari. Nah ini kan sebenarnya udah jadi ini kan, kita bisa tinggal copy atau kalau kita reportnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Gila. ganti bahasa Indonesia. Jadi satu ini nih dia bisa analisa dari sini ya udah. Jadi analisanya kita tinggal copy, nah ini udah dikasih analisa juga. Jadi decknya harusnya lebih menarik lah karena nggak hanya penjelasan doang, tapi kita bisa kasih penjelasan karena stakeholder kan kalau baca ini bingung ya. Jadi ini kita bisa kasih. Nah yang menariknya yang biasa aku lakuin adalah kerja bareng dengan Mermaid Live. Mermaid Live itu jadi kayak ada code-nya gitu tuh, bisa kode gitu kita bisa pakai user journey, gen, mind map gitu-gitu ya. Atau flow. Nah, dari sini tuh biasanya aku minta buatin chart-nya nih. Dari tadi CSV-nya tuh untuk chart-nya. Nah, caranya tinggal kasih prompt aja. Bisa buatkan chart line bar kalian. Dan chart dengan output misalkan dengan output kalau di sini dengan output HTML. Coba ya, kita coba dulu. Nah, ini kita bisa buatkan lancar dengan output HTML. Nah, nanti dia akan coba ngetik code-nya. Nah, ini kode copy-nya, copy code-nya kita bisa pakai macam-macam tools. Tapi yang biasa aku pakai adalah ini ya, Code Beautify, tinggal copy aja. Copy code-nya sini, terus kita ke Code Beautify ini.
codebeautyv.org. Ya udah tinggal paste aja nih. Kita paste, dia nggak berubah. Nah ini kadang-kadang agak ini. Jadi aku coba ngasih contoh aja yang biasanya. Nah ini. Harusnya jadi grafik ya? Ya harusnya jadi grafik. Nah ini aja. Ini kemarin kadang-kadang ini udah sama persis kayak tadi analisis sumarisnya, kasih analisanya, terus ini kalau buatkan dalam bentuk HTML, ini karena udah aku tanya-tanya, tinggal copy code-nya, nanti buat tinggal copy. Nah biasanya jadi kayak gini nih Mas Ega. Sebelah kanan ini udah hasil copy kodenya dari yang tadi ChatGPT ya. Nah hasil ini tuh bisa kita tambahin HTML ini chart, tapi kemarin tuh aku tanya juga nih, kalau buatkan HTML seperti ini, terus aku biasa juga tanya reward rate lagi, tapi pakai analisa konsultan bisnis dari McKinsey juga yang sering aku pakai juga. Terus aku biasa kayak format line bar-nya juga nih. Jadi ketika chartnya tinggal copy kode ini. Nah ini aku ubah, dia itu nggak hanya chart line tapi jadi bar-nya. Nah jadi ada dua pembanding, ada mau chart atau pakai ini. Jadi terlihat lebih ini, kita tinggal download aja, download, save image, atau downloadnya pakai ini PNG. Ya udah nanti tinggal dimasukin ke kode kopinya ini. File. Nah, udah deh. Jadi biasanya yang aku lakuin untuk ini dapat datanya dari tim, ya udah tinggal aku eskalasi chart bar-nya dari sini, terus visualisasinya tadi dari ChatGPT. Nah, ini sering banget sih aku pakai ini yang kedua. Kedua hal ini ya, analisa dan bikinin chart bar-nya atau pakai line bar di ChatGPT. Caranya kayak tadi tuh teman-teman, tinggal masukin CSV-nya aja, analisa udah keluar semuanya, terus ya udah tinggal dimasukin kode kopinya, masukin, terus ya udah jadi deh. Nah ini kebetulan hasil yang tadi itu yang flow-nya dapat dari ChatGPT juga tuh. Jadi kalau tadi kita lihat, nah from awal tanya data, analisa data buat lancar hasil akhir, nah itu sebenarnya dibantu juga ChatGPT juga nih. Gitu. Nah itu sering banget aku pakai untuk reporting explainer ya. Jadi kadang tuh kita dapat datanya dari tim, terus bingung jelasin ya kan. Nah itu sangat-sangat mudah sih pakai ChatGPT, jadi ngebantuin banget. Gitu. Itu yang pertama sering aku pakai. Lalu yang kedua, biasa sering banget aku sharing tentang video podcast YouTube. Nah ini teman-teman harus download juga sih Chrome extension. Mungkin banyak juga yang udah pakai ya. Itu Glass. Itu tinggal ada YouTube Summary with GPT, website ini. Ini awam semua sih. Jadi betul Mas. Kamu harus menjelaskannya dengan pelan-pelan. Betul Mas, belum Iya. tahu nih Mas, baru tahu nih. Iya, baru tahu semua nih. Baru tahu semuanya, oke lah. Ini pelan-pelan lagi. Nah ini sebenarnya nggak perlu ahli coding sih sebenarnya, ini untuk awam pun sebenarnya gampang ya. Itu udah aku share Glass ini. Ini kayak chat apa ya, extension Chrome. Jadi tinggal install on Chrome aja, diklik aja. Terus tinggal diinstal, nanti akan muncul di sebelah kanan ini tuh ada buttonnya, button yang YouTube Summary with GPT. Nah, biasanya ketika teman-teman install ini, nanti setiap buka YouTube itu tuh ada button chat GPT-nya nih, hover. Nah, ini kelihatan nggak sebelah kiri nih? Nah, sebelah kiri tuh ada kayak chat tadi aja. Nah, yang biasa aku lakuin tuh untuk ini misalkan contoh buku aja deh ya, karena tadi kaitannya sama buku Take Away, aku cari Felix Sandro. Ini aku lumayan suka juga podcastnya dia, Felix Sandro ini. Dia sering sharing tentang buku juga nih. Sama jadi, Mas, aku penonton setianya. Wah mantap, ya ini seru sih dia ya, keren gitu. Jadi kita pengen tahu nih si Felix Sandro itu baca buku apa sama Take Away-nya gimana. Ya udah nanti coba misalkan yang bukunya ini, nah ini deh. Penawar stres dan burnout. Nah ini tinggal diklik aja. Nanti kalau teman-teman udah di-download tadi yang segelasnya itu, di sebelah kanan ya, itu tuh ada transcript and summary. Nah ketika di drop down, enaknya kita tuh bisa nge-generate dia ngomong apa ya. Jadi bisa kalau males dengerin ya udah tinggal baca secara cepat.
Tapi kalau mau tahu summary-nya seperti apa, teman-teman tinggal diklik aja nih yang ChatGPT ini, view AI summary, diklik. Nanti dia akan otomatis pindah ke ChatGPT-nya, harus di following. Ya. Nah, nanti otomatis tuh ke copy semuanya, tinggal di enter aja. Bis. Nah, dia udah dapetin ini. Nah, biasanya aku lakuin, setelah ini kalau males mikir, bisa ganti ke bahasa Indonesia. Buatkan take away dalam bahasa Indonesia. Kopi patah hati itu apa? Bahasa Indonesia, kasih 5 poin ya. Nah, biasanya kayak gini sih. Yang aku pakai summary-nya, terus apapun videonya, misalkan speech-nya Obama yang sampai 1 jam, nah itu sangat-sangat possible sih. Bis. Gitu. Contohnya, Time banget ya. iya cepat banget Mas, jadinya nggak perlu dengerin, karena kan anak sekarang tuh kayaknya, anak sekarang tahu poin Kamu apa, emang kan? anak instan. Anaknya instan banget. Jadi dari situ tuh kita bisa tahu, dan biasanya yang aku lakuin juga tuh dibuatin kadang ya dibuatin mind map-nya juga. Misalkan yang sering aku lakuin Nah, tuh gimana tuh maksudnya? setelah dari buku, biasanya mana ya, ChatGPT kemarin tuh ada, misalkan coba ya, Apa dari awal aja? bisa Kita coba. buatkan mind map dalam format mermaid lah. Nah, ini kayak gini-gini lah. Jadi format Mermaid Live itu tuh kayak ada third party-nya gitu ya. Misalkan ya, Ya. nextnya sih kayak bakal ada apa Mas yang update-nya ChatGPT tuh? Extension ya, bukan extension. Plugin. Plugin, mirip plugin. Tapi ini dia sifatnya di luar. Kita harus pindah dulu, kita tinggal copy code doang. Terus pindah ke mermaidlive.com, mermaid.live. Nanti pilih mind map. Nanti tinggal di paste aja nih, dihapus dulu, paste. Nah, wih, suhu. Gila. Jadi ya udah kita bisa tahu nih tanda penawas red burnout, tanda burnout, kehilangan empati, Aduh, makin enak banget ini sih. Nah, jadi ya udah pengen tahu. Kadang-kadang tuh kalau dari takeaway kayak gitu, buku bisa bahas ini ya, atau buku lainnya tuh bisa juga sih. Gitu teman-teman. Jadi banyak banget aku gunain Mermaid Live ini. Gila. Untuk buatin mind map-nya, terus summary-nya dari tempat lain, dari activity kayak gitu. Gila gitu. sih. Itu udah cukup mudah nggak kayak ngegunainnya? Aman. Aman ya. Mantap banget. Terus kamu bisa baca 10 buku dalam sehari kayak ini. Ya, itu dia. Iya kan? Gila loh. Cepet banget sih ini. Gila bukunya. sih. Jadi ini dulu nih yang aku pakai, kayak dulu tuh nguliknya memang kan kalau ChatGPT ya based on konteks banget ya. Dulu tuh nanya dulu apa itu mind map, terus bisa buatin nggak ke Mermaid Live-nya doang. Nah ini kayak tadi nih bacain bukunya Atomic Habit James Clear ya. Nah itu ya biasa aku kayak tadi tuh metodenya pakai Glassfish itu, pakai summary dulu, buatin summary-nya, dia udah ngulik, nah, terus dia udah ada mind map-nya juga. Nah terus biasanya yang aku lakuin juga sama sih. Jatuhnya ya sama sih, tinggal copy tadi ini. Nah ini kalau mind map-nya sih Atomic Habit. Atomic Habit ya. Ya ini kadang-kadang kalau error ya kita Ya. harus sedikit sih. Gitu. Atau di refresh. Nah kita bisa. Aku lanjut dulu. Nah yang terakhir nih kalau untuk nge-summary-in sendiri ya, biasa sih aku kayak ngambil annual report-nya dari industri atau perusahaan yang udah go public. Karena kan di Amerika, di Indonesia juga tuh udah banyak juga kan. Iya. Industri yang udah, atau media atau perusahaan lah udah go public. Di BI kan? Siapa Mas? Di Bursa Efek Indonesia kan? Ya itu udah banyak banget. ADX. Itu tuh udah ada annual report-nya. Tapi yang sering aku pakai tuh annual report-nya New York Times. Karena kan di Kompas salah satu benchmark-nya dan role model itu si New York Times itu sendiri kan. Dan dia punya annual report dari tahun ke tahun. Nah biasanya yang aku pakai tuh sortir dulu PDF-nya mana aja yang mau diambil. Oke. Aku pakai 3 aja ya, dari tahun 2020, 2021, 2022. Nah ini kan dari 3 file ya? Ya 3 file nih. Nah dari sini biasanya aku buatin prompt-nya kayak gini. Misalkan
Kita buatkan lagi. Nah, ini misalkan tolong buatkan analisa dan summary dari file berikut. Nah, bisa format kayak gini. Nah, terus link file PDF-nya aku copy dulu nih. Copy dulu. Oh bisa ya langsung ya? Nah, itu dia nggak ngerti. Tiba-tiba bisa aja. Ini yang 3,5 ya? 3,5. Oke. Nah, ini 3 file nih dari tahun 2020 sampai 2022. Nah, setelah tolong buatkan analisanya, biasanya aku pakai adalah analisa dibuatkan dalam bentuk tabel dengan kolom misalkan aku pengen tahu jumlah subscribernya, terus strategi bisnis subscription-nya, terus strategi itu biasanya aku tahu juga tuh, kasih tahu campaign-nya, campaign yang ada, campaign marketing yang ada jika ada, terus impact dari campaign-nya. Nah, biasa ini aja nih. Tapi teman-teman kalau mau ngembangin lagi sih sangat-sangat possible ya. Nah, biasanya udah tinggal di enter, hasilnya akan seperti ini sih biasa. Ini kadang-kadang memang agak-agak berubah ya. Nah, kemarin tuh aku yang udah pernah aja coba. Digital marketing edition. Nah ini. Tolong buatkan. Oke. Coba Nah, suruh ngurangin. Ngurangin. Oke. Buatkan dalam tabel. Nah, ini kayak gini sih Mas, nanti jatuhnya. Kadang-kadang tuh emang dia harus kita panggil-panggil lagi, nanti bisa ini. Wait. Transaction request field. Enggak, monthly. Yang udah pernah coba. Nah, ini kebanyakan itu juga. Kita coba lagi ya. Ini biasa kita hapus dulu. Ini bukan request. Bukan. Kita coba lagi. Itu tuh. Ya, nah ini tapi dalam teks ya. Tapi Ya, biasanya kita bisa buatkan lagi. Kemarin tuh bisa, tapi kadang-kadang enggak. Ya ini kan merangkum kan. Oke. Nah ini nih. Ya bisa kan. Sedap. Ya, kita bisa tahu 2020 jumlah pelanggannya berapa dari NYT, itu strategi bisnis subscription yang gimana. Ngawur ya. Kan enggak, campaign itu yang di dalam PDF itu ya. Terus ada impact-nya gimana dalam campaign-nya. Nah ini salah satu parameter aja sih. Ada laporan tahunannya, jumlah pelanggannya sampai sekarang gitu. Gila. Ini sering banget nggak hanya terbatas di NYT, tapi teman-teman bisa kembangin juga tuh dari Coca-Cola misalkan ya, atau Pepsi gitu-gitu, McD juga punya tuh annual report-nya tuh. Nah itu sering banget yang aku pakai dengan ChatGPT ini. Keren banget. Parah sih Mas ini, keren. Parah. Nah lanjut. Nah ini terakhir paling si brainstormingnya sih. Brainstormingnya tuh paling banyak memang tadi ya dari mind map. Jadi yang awal konteks itu tuh menurutku penting banget karena jadi kunci ya. Karena untuk ngembangin dan ngegali potensialnya. Karena aku coba di awal-awal tuh ChatGPT 3,5 sampai 4 dan ngasih konteks yang lebih clear tuh hasilnya beda banget sih.
Nah ini contohnya dulu. Aku mau kasih gambaran. Pernah awal-awal tuh nanya ke ChatGPT pakai 3,5 buatkan mind map strategi bisnis subscription media berita gitu. Nah mind mapnya hanya sekedar kayak gini dong nih untuk 3,5 ya. Tapi ditanya lagi pakai versi 4. Jawabannya memang agak panjang, lebih detail lah. Detail ya. Tapi memang agak lama ya. Nah, ketika kita kasih konteks, misalkan kayak tadi tuh ya, kasih konteks apa itu mind map dulu gitu. Kayak tadi ya, mind map bla bla bla. Terus tanya apakah bisa buatkan format mind map di Mermaid Live. Dia bisa jawab juga. Nah, ketika udah itu ya udah kayak tadi sih sebenarnya contohnya ya. Buatkan mind map di Mermaid Live dari materi berikut gitu. Nah, itu contoh hasilnya tuh seperti kayak tadi. Ini sebenarnya yang di awal agak ngelengkap, tapi secara garis besar kalau mau coba brainstorming yang sering aku pakai si Mermaid Live itu untuk si apa namanya tuh brainstormingnya. Nah, yang kedua biasa tuh aku lagi coba eksplorasi tentang second brand itu sih. Second brand kan sebenarnya secara teori kita pakai 4 poin penting ya. Ada code ini nih. Yang pertama collect, yang kedua organize, ketiga distill, sama express. Jadi itu tuh buku yang ditulis sama Tiago Forte. Nah goalsnya memang tuh kalau dari Tiago Forte ini tuh dia pengen kalau kita ketika lupa sesuatu atau mau mengembangkan satu ide besar ya, itu tuh harus based on code-nya itu tuh. Harus based on tadi 4 metode ini ya, collect. Nah, jadi kalau collect itu biasanya yang kita terima adalah habit kita biasanya tuh seperti apa gitu. Nah, ini aku coba ngembangin nih second brand-nya Simon Sinek. Kalau teman-teman pernah tahu, Simon Sinek tuh dia penulis buku Start with Why. Start with Why. Nah, aku pengen tahu nih second brand-nya dari dia seperti apa, karena ketika aku nanya tentang leadership atau marketing itu sendiri, sudut pandangnya tuh dari Simon Sinek itu. Nah, yang biasa aku lakuin, pertama malah aku mau tanya dulu nih, metode para itu tuh Kanban-nya second brand dulu, dari buku second brand, ditanya dulu, terus kasih kalau metode code-nya, dia jelasin sendiri. Nah, code-nya ini kan berarti menangkap ide-ide yang muncul di kepala Anda. Nah, collect itu jadi setiap ada ide tuh biasa harus kita catat gitu. Nah, di sini aku tanya lagi, apakah kamu bisa implementasi framework kode ini ke salah satu tokoh? Misalkan bla bla bla, ini banyak banget nih. Nah, aku kasih contohnya Simon Sinek dulu. Tapi sebelum minta tolong Simon Sinek, nah ini aku tanya dulu, kenal Simon Sinek nggak gitu. Dia kenal, aku bilang bagus dulu, mari buatkan code-nya dari Simon Sinek. Nah, dia bisa membuatkan code-nya itu dari tokohnya Simon Sinek. Misalkan collect-nya Simon Sinek tuh seorang membaca, berbagai sumber referensi buku, dan lain-lain. Tapi karena collecting ini sangat-sangat penting di second brand, jadi itu aku eksplorasi banyak hal. Misalkan eksplorasi lagi dong framework-nya collect dari Simon Sinek gitu. Nah, ini aku melakukan 3 prompt, lumayan agak banyak juga untuk nge-eksplorasi collect-nya itu. Mulai dari apa saja bacaan riset Simon gitu. Jadi aku tanya juga karena buat learning si ChatGPT-nya untuk ini ya, trainingin datanya. Terus aku tanya juga. Di-train dulu ya. Ya, di-train dulu nih. Apa saja pengalaman pribadinya Simon, ini banyak banget. Terus eksplorasi lagi pengalaman pribadi Simon. Ini berkali-kali sih aku tanya karena buat training dulu. Eksplorasi lagi, kasih 10 lagi, lanjut itu. Pokoknya sampai dia ngeluarin dia sendiri nih. Jadi nggak terlalu mikir panjang-panjang. Nah, dari sini yang paling penting adalah organize kan. Dari code ini tadi collect, O-nya itu organize. Ya udah, dari O-nya tuh aku minta buatkan table dan masukkan kategori dari semua informasi di atas ke organize ini. Nah, dia udah buat nih kategorinya collect, organize, contoh dari informasinya bla bla bla. Nah, dari sini aku buatkan lagi nih. Karena tadi sifatnya mind map itu aku bisa buatkan mind map-nya dari atas, dari Mermaid Live. Contohnya kayak tadi. Nah, ini agak panjang, jadi code-nya itu dari satu ini. Lanjut. Nah, ini coba aku workout bentar. Ini udah aku simpan code-nya. Nah, code-nya nanti kalau udah dapat dari ChatGPT, teman-teman bisa masuk ke Mermaid Live lagi. Terus masukkan ke mind map sini. Dihapus dulu. Copy paste ya? Tinggal dipaste aja. Nah,
dia akan dapat sebanyak ini nih. Jadi kalau kita Gedein. full screen, Wih, gila. nah ini adalah second brand-nya si Sama Simon Sinek. Sinek. Sampai akhirnya ini yang dimasukkan second brand adalah kita tahu nih dia itu di koleknya pernah ada pengalaman menghadapi kegagalan kan. Jadi kita tahu nih sebagai content creator atau apa ya, atau kita mau buat satu karya atau buku, kita tuh bisa banget membuat rencana belajar kegagalan. Terus bisa pengalaman dalam bergabung ke militer gimana. Terus kita juga nih koleknya pernah ngajar di New York gitu. Nah ini berarti kita bisa juga nih, karena pernah ngajar di New York, kita bisa membuat rencana mengajar dan berinteraksi dengan siswa gitu. Jadi tuh bisa banyak banget kayak ini, terlibat dalam konflik politik. Jadi semuanya tuh ada satu keterkaitan, dia pernah mentor dan pelatihan kepemimpinan. Jadi jika kita tahu nih dari masa lalu kita, habit kita, nah itu kita bisa di masa depan ya, kita mau buatin bisnis atau buatin karya gitu tuh bisa inline dengan si second brand-nya kita. Nah ini tuh banyak terjadi, aku sering pakai mind map ini dan second brand-nya dalam berbagai hal. Nah enaknya nggak hanya ini tuh, nggak hanya mind map, tapi code-nya sama, kita bisa buatin flow-nya. Flow-nya sama juga, tinggal di paste. Nanti dia akan hasilnya tuh lebih ke mind map-nya seperti ini. Kalau secara flow, masih banyak nih, tinggal public code. Master flow. Ini agak salah. Kurang lebih sih kayak gitu nanti. Coba di refresh. Di abuse nih sama Sydney soalnya. Kebanyakan. Iya. Iya pokoknya bisa jadi flow lah ya. Nah, oh ini sorry, flowchart ini. Itu. Kita coba. Nah itu. Jadi flow-nya ya kurang lebih sama sih. Ini kayak Simon Sinek, pengalaman Simon Sinek, framework codingnya. Kita bisa ditarik lagi, C-nya itu collect, apa aja collect-nya, bla bla bla. Terus bisa juga ke organisasi apa aja, sampai distillnya gimana. Ini lebih ringkasan ke mind map-nya daripada yang kayak tadi kan agak panjang-panjang. Ya. Gitu. Itu yang sering kupakai juga untuk second brand-nya. Terus yang terakhir, nah ini lebih ke business idea sih sebenarnya. Selain second brand mainin ke banyak tadi, biasanya aku juga ngulik nih Mas untuk content creator, video tutorial sama video editor. Itu tuh pakai dua tools yang sangat menarik, ada Too Short AI sama Flicky. Nah ini enaknya kayak Too Short AI itu aku udah coba masukin. Too Short AI itu kita bisa masukin video panjang, ini terlepas dari ChatGPT ya. Terus bisa kita rangkum, dia nyariin rangkumannya, terus langsung kita bisa buatin videonya. Nah kemarin aku nanya tuh video Mas Ega sama Mas Reni ya. Iya, Nah, Rani. Mas Rani. Itu gampang sih, tinggal masukin linknya, nanti dia akan berubah kayak gini nih. Here are your short. Jadi kita bisa milih mau shortnya mana, misalkan. Oh gitu. Jadi ini ngedit. Ya, tinggal ngedit. Nah ini misalkan dia kasih opsi Mas, ini kayak generate more short, bisa banyak lagi. Ini salah satu aja ya. Ini aku mau ngambil cuplikan yang ini, tinggal dipilih. Terus edit and export. Nah nanti jadinya short. Jadi short dari 1 jam gitu kan. Gila. Nah ini nanti dia trimming. Nanti enaknya kita bisa milih subtitle-nya seperti apa, formatnya, warnanya. Terus Gile. Udah nggak pakai CapCut nih aku, capcut katanya anakku. Nah enaknya tadi Mas, kita tinggal masukin salah satu potongan videonya aja misalkan ya. Kita mau ngambil. Bayar nggak ini berapa? Kalau starternya enggak sih, enggak bayar. Nanti agak trimming. Ini sambil daging itu katanya teman-teman tuh, daging semua nih. 1 jam yang berharga. Kayaknya kalau ini, nah ini udah deh. Masih contoh. Soalnya memang dia butuh waktu processing. Ya. Nah ini karena gila.
Ini video yang kemarin, outputnya kita mau no separate kalau bisa, misalkan. Ya, sharing aja tentang bagaimana AI itu bisa mengenhance atau mendukung dunia podcasting. Nah ini menarik karena selama ini orang kalau ngomongin AI itu selalu ada. Nah ini sebenarnya outputnya bisa macam-macam. Gila. Terus kita coba ekspor dulu. Tuh, Dan kemarin ini videonya si Mbak Puni bisa gitu juga kan? Iya, tapi belum kita masukin tuh. Hmm. Bisa macam-macam sih ini. Nah enaknya nanti kayak ini hasilnya biasanya keluar dengan bisa kasih contoh tampilan outputnya dan lain-lain sih. Layernya macam-macam. Katanya Anang output jedak-jeduk bisa nggak Mas? Maksudnya apa? Jedak-jeduk. Apa tuh jedak hidup? Oh, pakai apa musik itu loh, TikTok itu loh. Oh, bisa sih harusnya ya. Tapi memang dia tuh metodenya kalau to short AI itu kita harus ngasih video panjang dulu dari YouTube ya. Oke. Nah kayak gini. Nanti dia bisa otomatis pindahin sih. Nah, misalkan kasih contoh dikit ya. Alexandro. Short. Oh, di YouTube cuman linknya doang? Iya. Oh ya? Iya, tinggal segampang copy paste tapi ganti Indonesia. Oke. Tinggal video link. Keren banget. Wih, serem wih. Dia bakal. Pikir aku download dulu, abis itu filenya diupload enggak ya langsung ya? Enggak Mas, makanya lebih enak ini, cepat banget. Iya, enak itu betul. Nanti dia tadi outputnya bakal nyariin kayak tadi tuh Mas. Kayak berbagai macam bahasa Indonesia ya langsung ya. Nanti kita tinggal pilih mana yang mau kita mau. Gitu. Skills. Nah, terus yang kedua biasa aku pakai si Flicky ini. Flicky ini tuh lumayan menarik juga. Ini kayak buatin short video gitulah. Tapi tanpa apa namanya tuh avatar gitu. Nah, ini contohnya kayak digital marketing class yang aku pakai. Jadi sebenarnya kan kalau ngegunain itu bisa macam-macam. Misalkan ini aku mau cobain digital marketing class untuk tayang di Udemy contoh gitu ya. Ini aku udah kasih contoh buat nah ini. Nah ini aku tanya dulu dari ChatGPT-nya. Kamu adalah ahli digital marketing mau buatin video tutor online untuk digital marketing kan? Tanya bla bla bla, tanya judul dan lain-lain dulu, terus di trennya dibantu ini sama si Kat ini jago buat skrip gitu. Nah, ini contoh skripnya nih, misalkan udah dibuatin, hai selamat datang, bla bla bla. Nah ini aku masukin ada scene 2-nya, kita copy aja nih dari skripnya. Nah skrip yang udah jadi dari ChatGPT kita masukin ke Flicky tadi, ke flicky.ai. Nah misalkan tinggal tambahin. Nah tambahin sini copy terus start ratingnya di paste aja. Nah dari sini kalau mau nggak kepanjangan kita ini copy lagi jadi ada 2 script ya, tambahin 2 script ini. Nah dari sini enaknya dari satu kalimat ini nih kayak AI atau sebuah teknologi bla bla bla, kita bisa tambahin auto pick video. Nanti dia bakal mencari video yang relate dengan script yang udah kita buat. Nah jadi kalau videonya itu dari mana dia ambil? Macam-macam Mas, misalkan kalau dari sini dia ada stock library-nya, ada juga ada main library dan lain-lain. Tapi kalau yang kayak gini jatuhnya ini tinggal kita auto pick video juga. Nah, nanti jatuhnya kita kayak gini. Nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Enggak. Tapi ada audionya lah ya. Ya, ini bakal ada audionya. Tuh dia bilang sorry you have exhausted your monthly quota. Oh iya, kebanyakan sama kemarin. Dia abuse ini sama contoh aja. Sydney. Digital marketing class, coba ya. Digital marketing class. Contohnya ini semua videonya udah ada. Digital marketing class. Hai, selamat datang di kelas online kami tentang memanfaatkan kekuatan AI dan machine learning dalam pemasaran digital. Hari ini, kita akan membahas teknologi AI dan machine learning yang digunakan dalam dunia pemasaran digital. Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya AI dan machine learning itu?
Nah, jadi dia bakal milih kayak gini, script yang kita mau, tapi yang lebih gilanya lagi nih, misalkan aku hapus deh. Nah, ini Ya aku itu suka nih enaknya yang tuh gila-gila nih. bisa untuk masukin artikel, misalkan artikel apa yang dari HBR kali ya. HBR ini deh. Bacaanmu berat-berat sih. Diajaran Mas Ega kan. Nah ini kita copy aja bloknya. Nanti dari flick itu tinggal tambahin new folder, new file, tambahin bla 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 aja ya. Nah, dia tuh ada fitur convert, terus bisa idea to video, block to video. Sebentar, tadi kan dia minta file, tapi kamu postingnya link. Iya. Jadi tinggal block to video aja Mas. Link filenya tadi kita tinggal paste di sini. Terus kita mau dia mau short, dia ada full. Misalkan short ya. Jadi dia bakal nge-summary-in artikel yang tadi ke dalam bentuk video 1 menit ya. Around 1 menit. Nah ini processing, misalkan dia coba mikir. Nah ini udah jadi semuanya, udah tinggal kita play. Nah. Misal. Aku buka akun TikTok abis ini. TikTok dari artikel. Iya. Gitu. Ini ada suaranya. Persis ada suaranya. Ini karena monthly credit. Intinya segampang itu sih teman-teman. Nanti suaranya kita bisa pilih juga. Ya tadi coba ya ini yang awal kita hapus dulu. Sih bisa nggak dapat kuotanya. Tapi memang kalau mau premium lebih bayar. Ini karena aku udah pakai nih. Gitu. Tapi intinya tadi suaranya dia bisa bacain, suaranya pun bisa macam-macam ya. Bisa. Fleeky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. Nah, ini dia bisa bahasa Indonesia juga. Tapi Indonesia sedikit sih orangnya. Cuma Fleeky membantu beberapa, tapi yang enaknya tuh kalau kita berbayar ada yang tadi ya, yang di awal kita mau clone your voice siapa itu sangat-sangat possible sih. Jadi dari sini dari 2 tool tadi, Tushare AI kalau mau buat itu sangat-sangat possible. Tapi ketika mau buat content creation dengan berbagai dari vlog gitu ya, wah sangat-sangat gampang sih. Gitu sih Mas Ega dan teman-teman dariku sharingnya. Apalah, tapi ya semoga ngasih gambaran kalau ternyata kalau ChatGPT terus kita gabungin dari berbagai macam atau itu bisa shortcut banyak waktu ya. Gitu. Thank you Mas Ega dan teman-teman, mungkin kalau mau sharing lagi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Sydney Kadir. Harus ada part 2. Sid, thank you banget. Serius, kita habis ini bacain komen-komen di ini ya, di kolom komentar ya. Ini daging semua Sid. 1 jam gak kerasa banget Sid. Waduh, banyak yang lebih canggih Mas. Oh ini ada temanku nih, Raka nih, ikutan juga nih. Siapa dong? Ya, oke, kita mulai ya. Dari Mas Laksono Pambudi, tools ChatGPT apakah sah bila dimanfaatkan untuk menulis berita di media online atau cetak? Apakah sah? Maksudnya legal maksudnya. Kalau di cetak, kalau di Kompas pribadi Mas, ini kalau sudut pandang Kompas sih kayaknya nggak bisa deh, karena dari Kompas tuh kurasi nggak melakukannya, iya. Kompas tidak melakukannya. Tapi kalau di luar, karena kan sekarang udah toolsnya ngecek tulisan itu dari AI atau enggak kan, nah itu sahnya kayaknya ya tergantung regulasi masing-masing kan. Tapi kayaknya kalau untuk sekolahan kan udah nggak ini kan, kayak nanti ya Mas Buki ya. Mas Buki ya itu kayak lebih tepat ditanyakan ke Mas Buki. Terus kayak film Unblock, aku nggak nonton. Oh ini tentang itu yang tadi kamu menghidupkan orang mati itu tadi. Iya tuh menyeramkan itu. Menyeramkan. Tapi sebenarnya bisa tuh Mas kalau getol aja, kayak sebulan kita bisa. Bisa pasti. Buat itu kan. Meti, aku pakai ChatGPT baru sebatas texting bikin materi buat konten. Ini levelnya sudah suhu ya. Iyalah, Sydney Kadir. Aduh, aku udah cobain ChatGPT yang extension, asik banget. Aku penasaran beli ChatGPT Plus. Experience-nya gimana Mas Sydney yang Plus? Ya lebih cepat ya, karena tadi tuh beberapa yang Plus itu tuh bisa buatin formatnya macam-macam ya, Mbak Adela. Jadi kayak tadi formatnya tuh kayak kalau sebatas teks kan kurang asik ya. Nah kalau berbayar tuh kita bisa buatin formatnya mermaid, terus bisa buatin CSV juga, CSS ya, sama HTML. Nah misalkan
HTML tuh ya tadi karena dia udah ada fitur copy code-nya itu tinggal dimasukin ke tadi ya code Beautify itu tuh ya nanti bakal jadi visualnya. Iya. Nah, Itu lebih juga enak waktu sih. bikin game sederhana itu kan Snake atau yang Hmm, ping itu, ping pong pong pong. ya Pong game itu bisa bisa. sih. Yang berarti yang kita ngomong yang GPT-4 ya. Plus itu berarti Ah, yang GPT-4. yang selalu aku pakai 3,5 doang, Mas. Karena 4 terlalu lemot ya, masih mikir terus ya. Iya. Kayak berasa lama itu kayak Berasa serius. lama ya. Iya, Mas. Gitu. Terus dari Nur Afni terbaik bisa diminta langsung poinnya yang tadi. Wes. Anang mantap, awesome, gokil, langsung 10 konten. Iya bener. Daging, wagyu katanya Kian Lee, bener. Lagi Yang mahal cedak-ceduk udah. Berarti kalau mau bikin reels IG pakai ini aja yang tadi kan, Rifkli gitu apa? Iya, Yang itu terakhir itu. mana Iya, enak memang. sih. Tapi memang dia harus dari ada video YouTube-nya dulu ya, Pak. Iya. Nanti baru Mantap, applause, bener applause. Udah nggak ada dari Adel. Thank you Mas Zid nih. Dari aku juga thank you. Thank you Zid. Thank you. Pahalamu besar nih bulan puasa kan, berbagi kebaikan dan aku nggak nyangka dagingnya semua jeroan-jeroannya sama Sydney dibuka, termasuk yang menganalisa report tadi kan. Itu berarti bisa kalau analisa satu perusahaan ya, mau beli sahamnya siapa gitu kan. Bisa banget. Terutama kalau semakin detail laporannya akan semakin bagus berarti kan. Intinya gitu kan. Iya, bisa kok itu. Itu kan tadi kan kamu membandingkan antar tahun kan. Kalau membandingkan antar perusahaan yang core-nya sama bisa dong berarti. Harusnya apalagi ya itu bisa. Iya kan? Bisa banget kan? Nah gitu guys teman-teman. Kalau beli saham tanya ChatGPT dulu. Jangan asal trading doang. Nah ini satu lagi paling Mas ya. Ini Apa? ada tools yang lebih gila lagi sih. Boleh. Namanya video.ai. 2 lagi juga gak apa-apa sih. Kita sih Waduh. senang-senang aja. Buka puasa masih lama. Jadi ini enak banget sih video.ai misalkan dia mirip kayak To Short AI, dia bisa upload file dan lain-lain. Enaknya dia bisa dari YouTube juga. Nah ini misalkan tadi YouTube-nya Felixandro ya. Nah kita mau Square, Portrait, dan Landscape. Tinggal kita bisa pilih juga. Mau contohnya mau apa nih, misalkan template-nya mau yang ini dan lain-lain. Misalkan kita pilih yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Kita bisa macam-macam pilih. Continue. Misalkan nah dia akan memproses, tapi biar gampang nanti outputnya dia tuh bakal email, tapi outputnya dia tuh bakal seperti ini. Ini kayak postingannya Mbak Puni di medianya Kompas. Ketika itu dia tuh kita bakal dikasih tahu, kalau tadi kan dalam bentuk teks ya, dia tuh udah kasih tahu how to love yourself. Jadi udah ada potong-potongannya nih. Temanya ya dia udah Temanya kasih label-label. Gitu. Nah dia tuh hasil akhirnya kayak gini, misalkan preview clip. Nah, ini kita bisa edit more download. Nah, enaknya ya udah kita bisa pilih template-nya macam-macam nih. Terus sudah ada subtitlenya dari video. Bahwa ternyata it's not just about what you know, it's how you Wih, carry. bagus banget. Itu bisa diedit ya Mas Ian ya? Iya, gampang banget Mas ngedit Setiap itu. situasi itu Teksnya maksudnya bisa. ya humility bahwa di Gila. situ ya. Tapi juga at the same time you need to feel enough confidence about yourself. You need to love yourself. Gila. Yourself. Ini enak sih. Obsesif, ngobrol. Nah, ini dari tampilannya tadi video yang tadi ya, video. Iya. Kalau tadi kalau Mbak Puni tuh bentukannya kayak gini. Dia agak landscape. Itu tuh. Nah, Shopee Big Ramadan Sale 44 Midnight Sale 4 sampai 6 April setiap jam 12 malam. Bahwa nah ya, ternyata video-videonya kayak gini kan. Dia panjang landscape, terus dipotong tuh lain dia ngedeteksi sebanyak ini tuh tadi. Ada how to yourself, how to get women empower, banyak-banyak nih. Jadi udah per tema enaknya Mas ya. Per tema, gila sih. Nah, terus langsung bisa kita edit juga. Video editor pakai ini, bukan nggak laku ya teman-teman. Kalau video editor nggak pakai ini, intinya kerja lebih panjang gitu aja. Ya, betul. Leaders yang baik itu Nah, ini kayak menjadi gini-gini investasi tampilannya udah ada terbesar. template-nya macam-macam. Salah satu investasi terbesar perusahaan. Gitu. Tapi memang Jadi harus it's edit not ya. just Ini kayak you get gini-gini ya. more, but
Ya, sick. ya. Oh, Kalau bahasa Apa-apa. Inggris sih dia merem ya. Kalau bahasa Indonesia tuh Merem, betul. agak-agak Apalagi Puni kan campur-campur, dia bingung. iya. lu udah Nah, dapetin deal yang ini kayak gini-gini. $1 billion, that's Yeah, why you yeah. get promoted. It's not just about that. Tapi they allow you to Gitu lah. Ini paling enak sih. Kalau tadi To Shore AI kan kita harus satu-satu kan. Itu kamu udah berbayar ya yang video itu? Belum Mas. Masih eksplorasi banyak hal sih. Dipilih soal toolsnya banyak banget. Kalau mau tools yang lebih banyak tuh perkembangannya, aku biasanya kayak featurepedia.io. Dia ini kayak kumpulan CI di masa depan mau apa lagi ya. Bis. Ini tuh link-linknya. Jadi kalau mau tahu perkembangan tools AI di sini, karena tools kayak gini tuh aku penting banget tahu, karena kalau dulu di orang produk tuh kayak ekstensannya dari production. Kalau production kan ini kumpulan produk-produk yang launching sekarang misalkan, tapi ini nggak kaitan sama AI ya, semua produk lainnya. Tapi kalau tadi produk khusus AI, nah itu ada namanya Featurepedia. Nah ini kumpulan apa ya, directory tools AI di seluruh dunia sih. Ini enak banget kalau mau tahu. Keren. Gitu. Gitulah Udah, Mas Ega. Sit, Nah, gila sih. Kita mesti bikin konferensi ini. waduh. Ya, yang lebih detail gitu loh. Berbayar gak apa-apa, pasti banyak yang mau lah. Boleh. Setuju Mas. Nah, tuh setuju loh. Tuh udah. Keren ya. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Gak ada tayang lagi kan? Gokil, keren Gokil banget. Gila. Mas ini. Ngomong di grup ya supaya yang nggak lihat. Ini kan nggak aku posting di YouTube. Postingnya ntar setelah Lebaran bilang. Enak aja. Ntar mereka ini. Besok aja gitu. Enak aja. Aduh, link-linknya tadi Mas ini nggak ke copy semua yang diminta ya. Iya, tadi yang mana lagi tuh banyak Mbak. Tadi ntar aku share deh. Ntar di YouTube aja. Siap, boleh. Setelah Lebaran. Nanti Lebaran. Ya iyalah. Allah. Gila. Soalnya pada manja nggak ikut, besok bisa lihat di YouTube gitu kan. Ya udah, YouTube-nya setelah Lebaran aja. Biar menghargai yang datang. Sip teman-teman. Ada lagi nggak? Keren bla 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 bla. Ya ngabuburit berfaedah biar langsung belajar ya. Tadi udah ya. Yang tanya tools kayak gini dari mana aja? Featurepedia ya. Ya itu banyak Sip. banget toolsnya. Teman-teman ayo 1 menit, ada pertanyaan lagi nggak? Buat Bang Zidni Kadir. Gokil ya emang. Kalau kita mau pakai Apa? kita kan kayak aku gitu ya, aku kan pakai ChatGPT. Terus aku diingetin sama yang head marketing departmentnya tuh bilang gini, kamu boleh pakai ChatGPT, tapi kamu harus cek lagi ya, itu sebenarnya itu udah haknya orang atau bukan. Ini ChatGPT ya? Maksudnya apa yang punya orang? Opini atau? Copyrightnya, jadi kayak teksnya itu loh, materi-materinya itu. Jadi aku yang bilang, emang kita mesti ngecek kayak gitu ya sampai segitunya ya? Kan dia kan generate sendiri, kita kan boleh pilih. Iya. Apakah kalimat itu akan kita tampilkan semua atau tidak, kan terserah kita gitu. Iya. Kalau dari bukuku yang aku tulis, memang yang kan dia bisa berhalusinasi, Matt. ChatGPT ini bisa berhalusinasi, artinya dia bisa ngawur, terus kita koreksi dia akan minta maaf. Jadi mungkin yang akan perlu dicek itu kalau fakta ya, apalagi faktanya yang tadi aku bilang hoax gitu kan, itu yang memungkinkan kita mikir nih, kalau fakta ini dipublish ke khalayak gitu kan, apakah ini bisa menimbulkan pertikaian misalnya, itu mesti cross check sih, gitu. Itu perlu sih, karena dia bisa berhalusinasi, istilahnya mereka ya. Kecuali untuk minimalisirnya lebih ke sini sih Mbak, yang tadi ya, tren dari second brand itu kan. Kita kasih informasi dulu tuh. Nah, dikasih konteks. Informasi dulu, kasih konteksnya di training. Dulu. Nah, nanti chat conversation itu apapun mau ditanyakan ya, dia nanti akan menjawab sesuai dengan informasi yang kita kasih. Jadi nggak ngelebar kemana-mana ya. Jadi di framing istilahnya Mas Andi kemarin. Ya, di framing, betul. Di framing. Prompt framing. Oh, ada mau nyapa sama teman saya nih yang ada di Australia nih. Halo, Mbak Tria Sutomo. Lama tak jumpa.
Halo Mas Ega, Hai, apa kabar? baik. Thank you ya udah datang. Kalau perlu Makasih sharing, Mas telat tadi. iya nggak apa-apa. It's okay. Lebaran bisa nonton lagi nih di YouTube Iya, setelah Lebaran. siap. Sayangnya habis lebaran. Iyalah. Supaya besok-besok orang-orang nonton. Kasihan nanti yang ngomongnya nggak ditemenin. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir teman-teman. Terima kasih Zidni Kadir sekali lagi. Thank you Mas Mantap, Ega. keren. Thank you teman-teman. Aku doain cita-citamu yang kamu sharing. Iya kan, kamu sharing ke aku pengen itu kan. Ya udah aku doain cepet terkabul. Amin. Semoga Mas. Amin. Siap. Terima kasih teman-teman. Aku close ya. Terima Bye-bye. kasih Mas Ega, Mas Terima Zidni kasih. semuanya. Thank you Terima kasih. semuanya. Terima kasih semuanya.